Selamat datang di acara pada malam hari ini. Kita akan mulai workshop selama 3 hari belajar bareng trading bersama Gadis Forex. Ya, hari ini adalah hari pertama kita belajar trading. Buat materinya masih basic dulu sih. Kita bakal belajar mengenai dasar-dasar trading nih. Nah, sebelum itu aku mau nyapa dulu dong buat teman-teman di sini yang udah join nih. Semoga teman-teman ini dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat, dan juga senantiasa diberi kesuksesan. Nah, di sini mungkin bagi yang belum namanya sesuai, itu bisa diganti dulu aja. Nih, halo nih ada Kak Jem X. Ini kalau boleh tahu nama panjangnya siapa Kak? Nurjaman Padilah. Kak siapa, sorry? Nurjaman Padilah. Oke, panggilnya Kak siapa? James aja. Kak Asal James. dari Bandung. Ya, dari Bandung. Dari Bandung, salam kenal ya Kak James. Iya, teteh. Oke, terima kasih juga buat peserta yang lain, sahabat Gadis Forex yang sudah bergabung ke dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga teman-teman ini masih semangat dan antusias untuk mengikuti acaranya ya. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Syifa Vanita. Saya selaku MC dan moderator yang akan mendampingi acara ini dari awal hingga akhir. Nah, berhubung kita hari ini akan workshop di hari pertama, itu mau mengingatkan kembali bahwa nanti di akhir acara itu kita akan ada pengenalan dan mekanisme tentang kompetisi trading yang akan kita laksanakan besok. Jadi tolong diperhatikan untuk teman-teman bisa tetap stay di meet ini dari awal hingga akhir ya. Itu jangan sampai ketinggalan infonya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya, itu bisa disampaikan di akhir. Atau nanti kalau ada pertanyaan daripada lupa, itu bisa langsung diketik di kolom komentar. Atau kalau mau langsung bertanya, bisa langsung raise hand untuk bisa dipersilakan on mic gitu ya. Nah, mungkin di sini juga teman-teman ada yang sudah kenal dengan pemateri kita, yaitu Gadis Forex Bu Sandi atau yang biasa kita kenal dengan Gadis Forex. Nah, Bu Sandi ini mungkin teman-teman juga banyak yang udah kenal dari YouTube, dari Instagram gitu ya. Karena Bu Sandi atau Gadis Forex ini setiap hari itu selalu bikin analisa market yang semoga aja ini bisa menjadi pandangan prediksi analisa buat teman-teman dalam mengambil keputusan di dalam trading gitu ya. Nah, buat yang belum kenal pembicara kita, beliau ini juga seorang trader profesional, bisnis analis yang sudah berkecimpung sangat lama di dunia trading. Sekitar 8 tahun ada ya lah ya Bu Senti, Iya Kak Siva. yang sudah mengalami banyak hal dari loss sampai untungnya sekarang udah bisa konsisten profit ya Bu. Yes. Nah, pada hari ini Bu Sandi akan membagikan kiat-kiat suksesnya beliau ini dalam trading. Tanpa berlama-lama lagi, supaya nggak terlalu malam, kita langsung sambut aja buat pemateri kita, Bu Sandi atau Gadis Forex. Dipersilakan Bu Sandi. Oke, terima kasih Kak Siva. Selamat malam sahabat Gadis Forex. Selamat malam semua peserta ya, Bapak Ibu yang tadi sempat disapa Kak Siva ya, Kak James. Saya nggak nyangka kita dapat apa teman baru ya, sahabat baru dari Bandung, lumayan jauh ya dari kita ya, di daerah Jawa Barat.
kita berada di Jawa Tengah nih, berada di Semarang. Dan rasanya semua yang hadir di sini itu dari berbagai penjuru negeri kayaknya Kak Siva ya. Ada dari Surabaya, ada dari Jawa Timur ya, ada dari Jawa Tengah, terus tadi ada dari Jawa Barat. Nah, mungkin menyambung Kak Siva tadi ya, saya sedikit mungkin memperkenalkan diri. Mungkin teman sahabat Gadis Forex juga sudah kenal saya melalui YouTube, Instagram, TikTok, ya kan. Saya memang bergerak di atau masuk di dunia investasi ini mulai tahun 2010 kurang lebih ya. Jadi hampir sudah 14 tahun. Cuman memang kalau di Forex atau futures itu masih sekitar 6 tahun. Saya ketemu dunia investasi ini di awalnya adalah saya di cryptocurrency ya, sebagai investor Bitcoin dari 2010, kemudian saya 2018-an baru masuk di futures. Nah, sepanjang perjalanan itu memang terus terang prosesnya tidak mudah ya. Saya ingat betul bagaimana dulu ketika saya ingin belajar itu tidak semudah sekarang. Yang bisa saya jangkau dari online, dari Zoom, webinar, atau bahkan saya bisa hari ini bisa mendapatkan sesuatu informasi dari YouTube, dari sosial media. Zaman saya dulu di awal ya, di 2010 itu nyaris tidak ada ya. YouTube itu nggak ada konten edukasi atau apa, nggak ada. Jadi kalaupun saya harus belajar, em, jadi pun kalaupun saya harus belajar itu saya harus mengikuti workshop yang offline ya, yang 3 hari berbayarnya mahal ya. Nah di sini menurut saya beruntung teman-teman atau sahabat Gadis Forex bisa mengikuti atau mendapatkan sesuatu yang gratis ataupun yang berbayar tapi nominalnya kecil ya. Saya dulu masih ingat betul sebentar, saya dapat note dari MC ya, dari moderator tadi, kalau bisa semuanya kita on cam ya, supaya kita kontaknya juga enak gitu, dan supaya ya kita bisa lebih deket gitu. Saya mohon sahabat Gadis Forex semuanya bisa on cam. Kalau memang ada yang benar-benar tidak bisa nggak apa-apa, tapi mohon diusahakan untuk semuanya on cam ya. Nah, saya kembali ke cerita saya tadi ya. Jadi dulu saya itu ikut workshop pertama kali, saya masih ingat itu yang pertama di Kalimantan. Ya, di Kalimantan, bayangkan waktu itu biayanya adalah di 15 juta untuk 3 hari workshop ya. Tapi akomodasi untuk tiket pesawat ke sana, kemudian untuk menginap, hotel, dan lain sebagainya, itu saya juga masih harus mengeluarkan biaya. Nah, itulah apa namanya perjalanan saya sampai akhirnya saya menemukan dunia forex, dan ya saya harus mengakui bahwa dunia ini ya, dunia investasi di forex ataupun di kripto itu bisa kita bisa make money di sana ya, tapi memang tidak bisa instan, tidak bisa semudah seperti yang kita bayangkan. Kalau saya butuh 14 tahun sampai dengan sekarang itu masih tetap belajar dan belajar, masih tetap mengalami loss, bahkan mungkin di satu posisi saya sampai MC ya, saya sedikit cerita di minggu kemarin bahkan saya juga mengalami MC, itu masih saya rasakan, itu masih saya lalui gitu, tapi nggak apa-apa, ya memang itu bagian dari sebuah proses ya. Jadi kalaupun kita sudah bisa menganalisa market dan lain sebagainya, itu tidak menjamin bahwa kita benar-benar sudah bisa menghilangkan resiko. Itu enggak seperti itu trading. Makanya itu penting bagi kita nanti bisa memanage keuangan, manajemen money ya, manajemen money-nya seperti apa, sehingga ketika kita pun mengalami loss atau MC, kita masih punya daya untuk bertransaksi kembali. Nah, seperti itu. Karena ya sama sih kayak kehidupan ya trading itu. Kalau kita mengalami sebuah musibah, kemudian kita sudah trauma, terus kita berhenti, ya selesai dunia ini. Selesai trading ini kita sudah nggak bisa make money. Jadi sebuah resiko, sebuah musibah itu bagian dari sebuah proses. Kita harus tetap melalui itu gitu ya. Tapi kita harus punya cara-cara atau strategi yang memang bisa untuk meminimalkan hal tersebut seperti itu. Mungkin itu sedikit prolog yang ingin saya sampaikan ya. Nanti harapan saya kita tidak
sesi saya ini tidak hanya jadi satu arah, tapi saya mohon kepada sahabat gadis Forex, nanti kalau bertanya, kalau bisa raise hand, kita ngobrol seperti ini nggak apa-apa. Jadi supaya apa ya, ilmunya juga dapat, kemudian engagement kita malam ini juga dapat gitu. Karena tahu ya, kalau kita misalnya belajar sesuatu di sekolah aja, kalau kita memang nggak klik sama gurunya, itu mana bisa ilmunya masuk. Seperti itu ya. Oke, mungkin saya langsung ke apa namanya, materi ya. Saya mohon Kak Alex untuk dibukakan materi buat saya. Ya, saya juga mengingatkan ya kembali bahwa webinar kali ini berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya karena kali ini selain 3 hari ya kita bagi menjadi 3 hari, kita juga akan ada kontes trading seperti tadi yang disampaikan oleh moderator kita Kak Siva. Nanti ketentuannya akan kita sampaikan ya nanti di sesi akhir kita materi ini. Kemudian akan ada pemenang yang akan kita cari ya untuk mendapatkan modal sebesar 100 US dollar. Harapan saya sih itu nanti tetap dijadikan akun ya. Jadi kita nggak ngasih cash, tapi dalam bentuk sebuah akun. Karena pada malam hari ini kami ya Gadis Forex, tim Gadis Forex ini bekerja sama dengan salah satu broker yang cukup lama bergerak di bidang futures ya dan salah satu pelopor juga yaitu PT Valburi Asia Futures ya. Jadi nanti memang kita berkolaborasi membuat acara ini dan semua hadiah dan lain sebagainya memang dipersiapkan dari PT Valburi Asia Futures gitu ya. Jadi mohon nanti kepada sahabat Gadis Forex mengikuti ketentuan-ketentuan dari kami. Oke, saya mulai dari materi yang pertama ya. Mungkin di antara sahabat Gadis Forex yang ikut malam ini, banyak yang sudah trading lama, atau bahkan mungkin sudah ada yang profesional ya, yang sudah bisa make money dari trading, cuman mau ikut kontes malam ini karena ada hadiahnya 100 US dollar. Tapi it's okay, tidak apa-apa. Terkadang meskipun kita sudah menjadi seseorang yang apa namanya pro, itu tidak ada salahnya bahwa kita belajar atau mendengarkan setidaknya ya, itu hal yang basic. Karena terkadang kalau kita sudah berada di atas langit atau sudah kepedean di atas, kita lupa hal-hal dasar yang justru itu penting dalam sebuah trading. Seperti itu. Oke, next, Kak Alex. Oke, nah sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa malam ini saya ingin banyak membahas soal trading derivatif ya, trading derivatif atau trading forex kalau istilah umumnya ya, istilah yang sering apa namanya disebut oleh para traders. Padahal sebenarnya itu bukan trading forex ya, namanya adalah trading derivatif atau futures ya. Jadi trading derivatif adalah aktivitas jual beli kontrak yang nilainya bergantung pada harga aset dasar seperti emas, komoditas ya, emas, minyak, atau saham indeks saham. Nah, instrumen ini memungkinkan investor untuk meraih keuntungan dari fluktuasi harga tanpa harus memiliki aset. Jadi, ingat ya, ini beda dengan saham. Kalau saham mungkin sahabat Gadis Forex itu memiliki papernya gitu, perjanjian papernya. Tapi kalau di derivatif, ini hanya kontrak ya dengan broker, kontrak posisi ya. Kalau ada posisi berarti disitulah kita punya transaksinya. Nah, seperti itu. Nah, dari trading derivatif ini sebenarnya apa sih yang bisa kita dapat atau keuntungannya bagaimana sih? Keuntungannya itu adalah dari selisih harga. Ya, dari selisih harga yang berjalan kemudian dengan posisi yang kita ambil, baik itu buy ataupun sell. Nah, yang perlu kita ketahui juga bahwa trading forex ini sebenarnya komponennya banyak ya. Hari ini mungkin tidak banyak saya kupas, tapi yang perlu kita ketahui bahwa trading derivatif ini kita pakai istilah margin, kita pakai istilah leverage ya. Leverage itu semacam kayak kita dipinjami. Jadi kita bisa bertransaksi dengan modal yang kecil, itu ditransaksikan di
market komoditas seperti ini. Nah, tapi jangan khawatir karena sebenarnya dengan teknologi yang seperti saat ini kita itu bisa mengecek harga-harga pada sebuah perusahaan broker. Jadi kira-kira broker ini harganya real nggak gitu? Itu sebenarnya kita bisa cek, ya. Karena memang tetap masih ada beberapa broker yang harganya itu tidak sama dengan global. Jadi sahabat gadis forex tinggal bisa ngecek. Kita punya banyak untuk apa ya menyamakan gitu ya, memverifikasi. Kita ada platform yang namanya TradingView, ada investing.com, bahkan ada apa namanya kalau sosial media lokal itu ada CNBC itu biasanya mereka juga mengeluarkan harga-harga komoditas. Nah, kalau misalnya kalian trading di satu broker tertentu dan harganya itu tidak jauh berbeda, misalnya kita ngomong gold gitu ya, atau XAU USD, kalau hanya selisih poin di belakang itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah selisih terlalu banyak, misalnya harga di market global itu harganya 2.700, terus market ini sudah 2.730 katakan. Broker kita sudah 2.730. Nah, mending tinggalkan perusahaan itu karena saya tidak tahu ya acuannya dari mana gitu. Jadi lebih baik kita memang harus memverifikasi dulu ya perusahaan dari kita yang akan bertransaksi. Seperti itu. Next. Oke, tadi sudah sedikit saya singgung ya. Jadi aset-aset yang bisa diperdagangkan di sini adalah salah satunya forex atau foreign exchange ya. Ini mata uang asing. Nah, mata uang asing ini yang diperdagangkan di apa namanya bursa itu negara-negara yang sudah maju ya. Jadi seperti ada Australia, ada apa namanya Euro, ada Aussie ya, Australia, kemudian ada Japan Yen, kemudian ada pound sterling, nah seperti itu. Kenapa Indonesia misalnya, kenapa IDR kok nggak masuk gitu? Karena kita belum masuk negara maju ya, kita masih negara berkembang. Harapannya nanti kalau misalnya presiden kita kali ini nih yang baru bisa membawa kita ke negara maju, nah harapannya IDR juga bisa diperdagangkan di bursa yang lebih besar, nah seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu. Tapi memang tidak semua mata uang asing itu diperdagangkan di apa namanya bursa ya. Jadi memang ada ketentuannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada komoditi ya. Komoditi ini kita tahu ada komoditas emas ya, ada perak, kemudian ada oil ya. Kemudian yang baru ini ada Bitcoin ya. Saya tadi sudah sebut karena saya adalah investor Bitcoin ya di pertama kali. Nah, cuman memang ada beberapa broker lokal itu yang belum memperdagangkan Bitcoin. Karena ya Bitcoin ini sebenarnya secara regulasi itu belum bisa diterima oleh banyak negara. Seperti itu. Hanya negara-negara tertentu yang bisa menerima Bitcoin sebagai aset perdagangan ya, bukan alat tukar, tapi aset perdagangan. Nah, tapi tidak masalah ya. Kalau di Indonesia ini secara future atau secara derivatif Bitcoin ini belum masuk, tapi memang kalau secara spot kita juga sudah ada. Saya sebut salah satu perusahaan broker ya untuk market Bitcoin spotnya itu di Indodex yang saya tahu ya, atau toko kripto itu sudah atas pengawasan Bapepti juga. Tapi kalau untuk yang diperdagangkan secara derivatif yang bisa buy atau sell, ini kebanyakan di broker-broker futures itu belum ada. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita ada indeks ya, indeks saham gabungan. Nah, indeks saham gabungan ini sementara yang ada di bursa ini ada Amerika ya, itu terdiri dari 3 indeks saham. Ada Nasdaq, ini saham-saham teknologi. Kemudian ada S&P 500 ya, kemudian ada Dow Jones. Kemudian kita juga punya indeks saham Asia sebenarnya ya, itu ada Hang Seng dari Hong Kong, kemudian ada Nikkei dari Jepang. Nah, sekali lagi IHSG ini belum masuk ya. Ya, tetap saya berharap bahwa kita bisa menjadi negara yang maju sehingga indeks apa namanya saham gabungannya kita juga bisa
melantai di bursa internasional gitu ya, supaya ya kita sebagai trader itu merasa keren lah kalau misalnya ada bagian dari kita yang bisa melantai di bursa seperti itu. Next. Oke, eh, ini yang selalu menjadi apa ya, sesuatu yang menarik itu, kenapa sih kita harus trading derivatif gitu? Karena kalau kita tanya kepada orang trader saham, katakan semua orang banyak punya idealis masing-masing ya. Biasanya orang yang bertransaksi di saham itu sama sekali nggak mau trading di derivatif biasanya, karena memang apa ya, alirannya sudah berbeda. Nah seperti itu. Nah sebenarnya kalau saya ya mau apa namanya derivatif, mau trading saham, mau trading kripto, asal itu apa make money ya, asal itu bisa menghasilkan uang, asal kita tahu ilmunya, asal kita tahu karakternya itu seperti apa, cara mainnya seperti apa, regulasinya seperti apa, kenapa enggak? Gitu. Kita bisa pilih semuanya. Ada yang mengatakan bahwa kita itu kalau bisa naruh telur itu jangan hanya dalam satu keranjang. Karena kalau itu pecah ya sudah, kita nggak makan telur kan gitu. Tapi kalau kita misalnya bisa eh, pandai-pandai ya memilah-milah mana yang mau ditaruh di derivatif, mana yang mau ditaruh di saham, mana yang harus ditaruh di katakan deposito atau Bitcoin, katakan ya kenapa enggak kalau kalau semuanya bisa berjalan seperti itu. Oke, alasan kenapa kita harus trading derivatif ya. Yang satu adalah aksesibilitas ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa trading derivatif ini ciri-cirinya adalah dia diperdagangkan menggunakan leverage ya, yang dimana kita bisa memulai dengan modal yang relatif kecil. Ini mungkin saya kasih sedikit gambaran ya. Katakan kita punya modal 10 juta ya. 10 juta kita bertransaksi di derivatif itu sudah bisa, dan karena ada bantuan leverage, kita dengan uang 10 juta ya kan, katakan kurs dolarnya adalah 10.000 ya, berarti kita punya uang 1.000 US dollar. Nah, dengan bantuan leverage kita bisa bertransaksi satu lotnya gold ya atau XAUUSD itu hanya butuh modal sebenarnya di sekitar ada yang 1.000 kalau 1:100, tapi ada yang $200 untuk uh, apa namanya 1:500 leverage-nya. Nah, katakan kalau misalnya kita bertransaksi dengan leverage 1:100 ya, itu kita dengan uang 10 juta, kita bisa bertransaksi sudah satu lot untuk emas di sini ya. Sedangkan kontrak size dari emas sendiri, kalau misalnya satu lot, itu sama dengan kita memperdagangkan atau memperjualbelikan emas senilai 3,14 kilo. Coba bayangkan, kalau kita angka aslinya ya, 3 kilo emas, katakan sekarang emas harga 1 juta aja, berarti kita butuh uang berapa? Kita butuh uang sekitar 3 miliar ya, 3 miliar. Sedangkan kalau kita, karena kita berdagang di derivatif dan kita bisa menggunakan leverage dengan uang 1.000 atau 1.000 US atau 10 juta, kita sudah bisa sama dengan memperdagangkan emas 3 miliar nilainya. Tapi itu tadi ya, apa namanya, resiko dengan keuntungan itu ya berbanding lurus. Kalau misalnya kita pakai leverage 1:100, berarti kita bisa meng-up profit kita lebih cepat 100 kali, berarti kita juga mempunyai potensi resiko juga 100 kali lebih cepat kena resiko. Nah, seperti itu. Selalu berbanding lurus ya, resiko sama keuntungan. Nah, kemudian yang kedua adalah likuiditas. Likuiditas ini adalah kemudahan mencairkan ya. Jadi market di bursa itu berjalan hampir 24 jam. Hampir ya, kalau market XAUUSD memang ada libur atau ada jam istirahat itu 1 jam. Berarti dia 23 jam. Tapi kalau misalnya Forex itu 24 jam tanpa tutup. Jadi
kita mau, misalnya kita mau ambil posisi kapanpun ya, kita mau beli kapanpun, itu bisa. Dan kita mau mencairkan kapanpun, itu juga bisa. Misalnya kita sudah ambil posisi, kemudian kita mau, oh sudah profit, saya close sekarang, sangat liquid. Kita nggak harus nunggu toko buka atau nggak harus menunggu apa namanya, karena kalau misalnya di saham nih ada jam tutup dari jam 11 sampai jam 12 gitu, sehingga kadang pencairannya agak sulit gitu. Nah, di sini enggak ya. Di sini semua, apalagi sekarang semuanya pakai aplikasi ya. Beda dengan 10 tahun yang lalu yang semua transaksi itu masih pakai DQ, masih kita harus telepon ke perusahaan atau ke brokernya yang kita transaksi, ya kan? Kemudian kita telepon, saya beli emas di harga 2.500 gitu. Kemudian, saya mau jual ini di harga 2.530 gitu. Kita harus telepon dulu. Nah, sekarang karena didukung oleh teknologi yang makin maju ya, dan semua perusahaan sekarang sudah punya platform masing-masing, ini sangat liquid. Ya, sahabat gadis forex hanya perlu handphone, hanya perlu bukan hanya handphone ya, handphone yang minimal dia Android, jangan Nokia yang zaman dulu ya, atau jangan HP Siemens yang bukaan itu yang kita nggak bisa buka aplikasi ya. Jadi HP Android ataupun iPhone ya, yang punya iPhone, kemudian kita tinggal punya kuota internet. Nah, kita mau bertransaksi dan kita mau lepas transaksi itu sangat liquid. Ini yang dinamakan likuiditasnya sangat tinggi ya. Kemudian yang ketiga adalah fleksibilitas ya, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau sedikit apa ya, membuka mindsetnya kita ya. Bisnis apa bisnis apa yang bisa kita lakukan di mana saja, di kapan saja, dan kapan saja. Jadi forex sebenarnya. Kalau misalnya kita buka toko, itu juga nggak bisa di mana saja dan kapan saja ya. Itu masih butuh banyak hal yang harus kita kerjakan. Nah, sedangkan di bisnis ini ya, di trading ini, itu sangat fleksibel. Kita misalnya mau bepergian nih, saya mau holiday ke Bali gitu, 1 minggu. Kalau saya misalnya seorang pengusaha toko, karena nggak ada saya, otomatis tokonya harus saya tutup. Kalau saya nggak punya karyawan, ya kan. Tapi kalau saya trading, bahkan di Bali pun, saya masih bisa trade. Saya masih bisa ambil posisi, saya masih bisa eksekusi posisi. Nah, ini sangat fleksibel, ya. Tinggal kita pinter-pinter aja dan kita harus belajar banyak soal dunia ini karena sekali lagi dunia trading ini memang sangat simple sepertinya, sangat mudah tapi tidak gampang. Harus belajar. Kemudian yang keempat, potensi keuntungan tinggi. Nah, ini eh, karena itu tadi ya, karena poin 1, 2, 3 ya, karena bisa dilakukan di mana saja, karena bukannya 24 jam, karena bisa pakai modal kecil dan menggunakan leverage, jadi potensi keuntungannya bisa tinggi. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, transaksinya 2 arah. Nah, ini yang menurut saya keren ya. Bagaimana kita bisa bertransaksi, mau harganya naik kita bisa ikut buy. Kalau harganya misalnya sudah mau koreksi turun, kita juga tetap bisa ambil posisi sell. Nggak harus tunggu misalnya harganya turun nih, turun terus. Kita tahu nih harga gold dari 2.700 mau ke 2.500 katakan. Sekarang masih 2.600. Kita nggak harus menunggu uh, buy di bawah, tapi kita bisa ikut sell ya di 2.600 untuk take profit di 2.500. Nah, ini menurut saya keistimewaan dari perdagangan derivatif. Ini tidak bisa dilakukan di saham ya. Saham itu bisa short sell, tapi tidak semuanya bisa melakukan ya. Hanya perusahaan atau instansi tertentu yang lebih besar atau orang yang punya modal besar yang bisa short sell. Kalau kita misalnya ikut di saham dengan modal cuma 50 juta katakan, ini akan sangat sulit untuk short sell. Dan apa namanya kategorinya juga ketentuannya juga menurut saya sedikit rumit ya, beda dibandingkan dengan derivatif. Begitu. Next, Kak Alex. Next.
Oke, nah apa sih yang mempengaruhi harga market itu sebenarnya? Ada yang ngomong supply and demand, ada yang ngomong ada di mana ada orang buy, ada orang sell. Kalau banyak orang buy berarti harganya naik. Kalau banyak orang sell berarti harganya turun. Ya, itu juga benar. Itu termasuk dalam faktor fundamental ya. Faktor fundamental itu terdiri dari selain beberapa isu, beberapa berita ya kan, termasuk faktor supply and demand itu juga masuk ke fundamental. Makanya saya selalu bilang bahwa di dalam trading itu nggak boleh ada orang ngomong saya eh, memang faknya cuma di fundamental tok. Saya faknya cuma di technical tok. Itu nggak bisa. Kita harus bisa dua-duanya. Kalau kalau mau selamat, kalau mau melakukan transaksi ini sampai lama, kita harus paham dua-duanya, ya. Karena faktor fundamental ya selain supply and demand, news ya, berita, kemudian ada rilis data ekonomi ya, terlebih berita yang mencakup ekonomi makro ya, yang mempengaruhi kondisi situasi global. Contoh misalnya kalau yang akhir-akhir ini yang sering kita dengar dan rame ya di berita di televisi itu kayak perang ya, perang di Timur Tengah. Itu kan mempengaruhi harga ya. Kemudian kalau misalnya kemarin ketika ada COVID, itu kan faktor-faktor fundamental. Jadi ada sesuatu yang mendasari harga sebuah komoditas ini mau naik atau mau turun. Ya, itu. Kemudian yang kedua itu adalah faktor teknikal. Faktor teknikal ini juga nggak kalah penting. Ya, jadi kita harus tahu bahwa yang mendasari harga itu naik itu sebenarnya dari fundamental. Ya, dari isu-isu apa yang sedang terjadi di dunia ini, di muka bumi ini. Kalau misalnya sekarang ini terjadi perang gitu, berarti harga emas naik, harga Bitcoin naik, harga oil naik. Nah, yang bisa mengukur naiknya kira-kira sampai berapa, naik ke resisten berapa, resisten 1 kah, resisten 2, resisten 3 kah, itu dari technical. Atau bahkan kalau misalnya, wah ini harganya gold ini sudah naik 2.700 tidak pernah terjadi sepanjang sejarah. Kalau ini naik lagi bagaimana? Kalau misalnya situasi global ini masih tidak baik-baik saja, apalagi nanti misalnya terjadi perang ketiga, ini kan harga gold kemungkinan masih akan naik. Kira-kira sampai berapa lagi? Ini kemarin tuh sudah 2790, ini sudah nggak pernah terjadi loh sepanjang sejarah. Kita bisa ngukurnya dari technical, ya. Bisa pakai bantuan indikator Fibonacci, bisa pakai bantuan indikator pivot point dan lain sebagainya. Nah itu. Jadi dua-duanya saling berkaitan. Mohon ya, saya harap kalau sudah menjadi sahabat gadis forex, jangan lagi bilang saya idealismenya, ideologinya cuma di fundamental. Saya itu trading kalau ada perang berarti saya buy. Terus menentukan targetnya di berapa. Nah, seperti itu. Harus dua-duanya ya. Fundamental harus terus diikuti ya, teknikal juga harus dipelajari. Jadi dua-duanya harus berjalan bersamaan. Fundamental dan teknikal itu sama kayak kaki kita ya. Kayak kaki kita kanan dan kiri. Jadi kalau kita jalan ya harus dua-duanya, nggak bisa salah satu. Jadi harus dua-duanya beriringan. Seperti itu. Next, Kak Alex. Untuk sahabat garis forex, kalau sudah menemukan pertanyaan ya, nanti bisa di kolom komentar atau kalau belum ngetik mungkin dicatat, nanti bisa raise hand untuk kita diskusikan ya. Oke, jadi profit dari trading ya supaya simple ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa market itu kan sebenarnya harganya kalau nggak naik ya turun ya. Jadi memang idealnya itu beli pas harganya murah. Ini sih ilmu yang semua orang tahu ya. Kita tahulah kalau sesuatu katakan kita ngomong iPhone ya. Oh iPhone 15 katakan harganya 20 juta. Terus tiba-tiba karena sesuatu gitu ada satu toko yang menjual di harga 17 juta. Ini kan udah murah. Ya beli aja. Nah, seperti itu. Atau kalau kita ngomong komoditas lain, misalnya kita pedagang gula, katakan ya. Oh, gula 1 kilonya harganya 12.000. Gitu. Kemudian gula ini
oh kok turun terus gitu ya, kok turun terus, padahal gula adalah salah satu eh, apa namanya bahan yang pasti kepake gitu. Jadi tidak mungkin dia itu nggak laku, jadi pasti laku. Tapi kenapa turun? Bisa jadi karena eh, apa namanya perang perang orang di ini ya, agen-agen gitu ya, kan bisa jadi. Ketika harganya 12.000, kemudian harganya turun 8.000, 9.000, 9.000, 8.000, ya gula di situ beli. Jadi ketika harganya sudah murah malah dibeli. Nah, sama ya. Begitu juga kalau jual pas harganya mahal. Jadi kalau kita sudah beli, terus harganya naik jadi mahal, ya sudah jual di situ. Ya, sesimpel itu. Sebenarnya ini sama dengan perdagangan konvensional ya. Cuman bedanya kita semuanya itu pakai apa namanya hitungan grafik ya kan. Karena yang apa yang bergerak di bidang ini kan banyak, sehingga kita bisa membaca grafik itu mengikuti pola-pola atau karakter-karakter dari seorang trader seperti itu. Next, Kak Alex. Oke, ini yang menarik ya. Jadi salah satu mungkin ilmu dalam trading selain, menurut saya, selain psikologi trading ya, yang itu nanti akan kita kupas di akhir sesi di hari ketiga. Ini juga nggak kalah penting ya, money management ya. Jadi ada sebenarnya beberapa orang yang menentukan money. Sebenarnya kalau kita ngomong money management ini nggak cukup satu sesi sebenarnya, karena money management ini bergantung pada karakter kita sebagai trader itu seperti apa. Jadi memperlakukan money management antara trader swing yang bertransaksi, misalnya dia ambil posisi kemudian baru 1 atau 2 bulan di close ya, karena dia melihat time frame yang panjang, itu berbeda dengan scalper, orang yang atau trader yang bertransaksi pendek-pendek ya. Atau sekarang malah ngeri lagi, itu money manajemennya beda lagi dengan orang yang pakai strategi full margin. Nah, ini tadi makanya ketika Kak James ya mengaku dari Bandung. Nah, ini saya sedikit tertarik karena kemarin saya baru ngikuti beberapa apa namanya metode ya, metodenya dari, kalau sahabat gadis Forex tahu itu siapa, Pap Papip Selebes ya kalau nggak salah namanya, itu juga dari Bandung. Dia pakai strategi full margin ya. Itu agak berbahaya sih kalau kita menelannya mentah-mentah ya. Sebenarnya saya tahu bahwa strategi itu mungkin berhasil, tapi ada caranya. Nggak asal kita full margin ngawur gitu, enggak. Itu ada ilmunya gitu ya. Jadi kalau misalnya di antara teman-teman di sini ada yang mengikuti strategi itu, harus benar-benar belajar ya. Dan seorang trader itu yang penting itu adalah memang belajar bersabar dan ikhlas. Itu yang paling penting juga. Nah, saya mau bahas soal money management yang ini basic ya. Yang pertama adalah atur batas resiko per trade ya. Per satu transaksi itu batasi resiko pada tiap posisi trading. Misalnya terserah sahabat gadis forex bisa terimanya itu seberapa ketika kita bertransaksi. Ada yang pakai 1-2%, ada yang bahkan 10%, ada yang bahkan 50%, itu terserah kita. Jadi terkadang toleransi resiko saya dengan sahabat gadis forex itu tidak sama. Kalau saya misalnya, oh saya berani 30%. Ada yang mungkin punya, kalau modal 1.000, artinya saya siap kehilangan $300 dalam satu kali trade. Tapi ada juga yang, waduh, $1.000 kalau saya langsung hilang $300, wah kena mental gitu. Ya sudah, berarti kecilin resikonya. Makanya saya bilang bahwa money management ini ilmu yang tidak bisa apa ya, tidak bisa pasti gitu. Tergantung ke kita masing-masing, harus dikembalikan ke kita. Kalau misalnya kita masih belum bisa berhitung ya, misalnya nanti nih sahabat gadis forex masih belum bisa menghitung, nanti boleh di apa grupnya kita nanti ya, itu coba
kita berdiskusi. Siapa tahu saya bisa ngasih sedikit jalan keluar atau apa namanya solusinya gitu ya. Tapi saya tetap akan mempertanyakan kira-kira loss-nya yang bisa diterima berapa itu. Itu yang penting karena itu tadi setiap orang itu resikonya itu nggak bisa nerima resiko yang sama. Pasti masing-masing. Ya, kemudian nanti saya coba simulasi hitungan. Eh, saya bacakan dulu ya. Terus kemudian yang kedua adalah gunakan stop loss. Nah, ini penting. Saya selalu katakan dalam video saya ya, selalu gunakan antisipasi ya, meskipun terkadang ya namanya manusia yang suka menyelingkuhi pikirannya sendiri termasuk saya. Kadang saya mengingatkan sahabat gadis forex pakai stop loss. Ternyata saya sendiri nggak pakai stop loss. Itu manusiawi. Ya sudah, belajar dari pengalaman. Yang penting kamu tahu, kalau kamu tidak menggunakan stop loss, artinya resiko itu berarti kamu full, ya. Kamu fullin, bahkan bisa sampai 100% kalau kamu tanpa stop loss. Itu harus bisa diterima. Jadi kalau kamu nggak mau resiko 100%, pakai stop loss. Ya. Dan yang ketiga adalah hitung risk and reward ratio. Nah ini juga nggak kalah penting ya. Banyak orang pakai rasio 1:1, 1:2, ada yang 1:10. It's okay, nggak masalah. Yang penting kita sudah bisa menemukan strateginya kita dengan komposisi rasio itu tadi. Itu ya. Nah sekarang saya coba berhitung ya. Coba. Oke. Jadi kita pakai simulasi. Misal ya, kita pakai mau share screen. Oke, sebentar ya, sahabat gadis forex. Jadi misal kita punya modal 1.000 US dollar ya. Kita punya modal 1.000 US dollar. 1.000 US dollar ini kalau kita rupiahkan itu kurang lebih 15 juta ya. Kalau pakai kurs hari ini tuh dolar kalau nggak salah sekitar hampir 16.000 sih di 15.700-an kalau nggak salah ya. Tapi coba kita pakai fix di 15.000 ya. Jadi kita punya modal 15 juta. Nah, kita tahu bertransaksi di gold itu kan satu pip di belakang, misalnya gold sekarang harga 2.700 ya. Gold harga 2.700 ke 2701 itu kita sebut 1 poin. Ya, 1 poin. Nah, 1 poinnya gold itu sama dengan 100 US pergerakannya. 100 US. Kita ngomong 1 lot ya, supaya kita menghitungnya gampang. Nah, seperti itu. Kalau misalnya sahabat gadis forex ini punya modal 1.000, kemudian pakai risiko itu di 1%, 1% itu cuma $10. Ya, 1% itu berarti $10. Kalau pakai $10 per transaksi, 1% per transaksi, artinya kita boleh loss hanya $10 ya. Kalau misalnya gold tadi itu di apa namanya 1 poinnya itu di $100, artinya sahabat gadis forex itu boleh mengambil posisi 0,1 lot ya. Itu pun kita hanya punya ketahanan dana atau bisa menahan floating cuman 1 poin. Jadi kalau misalnya kita beli ya, kita beli di 2.700, kalau misalnya gold turun ke 2.699, kita udah kena stop loss. Ya, kita udah kena stop loss. Jadi kalau misalnya apa namanya dan pergerakan gold, kalau kita antisipasinya cuma 1 poin, bahkan 2 poin aja, itu rentan sekali kena. Artinya, sahabat gadis forex, kalau misalnya punya modal 1.000, kemudian kita hanya boleh apa namanya loss 1% atau $10, ya jangan pakai 0,1. Ini dikecilin lagi, minimal di 0,05.
Sehingga kita punya nafas ya, kita punya toleransi sampai dengan 5 poin. Nah, seperti ini aja sebenarnya. Jadi jangan memaksakan, aku punya modal 1.000, saya hanya boleh loss 1%, tapi saya ngambil posisi 1 lot. Kan nggak masuk akal. Ini namanya money management. Jadi hitung dulu modalnya berapa, kemudian kalau 5, oh iya sorry, 5 ini berarti 0,02. Terima kasih sudah dibenerin sama Pak Daniel ya. Kalau 0,05 berarti resikonya nanti di 2 poin ya. Jadi seperti itu. Caranya kita menghitung money management adalah modal kita berapa, terus kemudian kita bisa toleransi loss-nya berapa, baru kita tentukan size lot-nya berapa. Jadi jangan ngotot kalau kita punya uang 1.000, pokoknya saya mau transaksi eh, 1 lot, tapi saya resikonya harus 10, ya nggak bisa juga gitu. Jadi harus bisa berhitung seperti ini ya, sahabat gadis forex. Dan ini menurut saya penting karena terkadang kesalahan kita itu di sini. Kesalahan kita itu kita nggak bisa berhitung resiko sehingga ketika kita sudah bertransaksi dan market sudah berjalan, kita bingung harus ngapain. Loh, kok kok sudah loss gini? Loh, kok sudah loss $50? Nah, ketika sebenarnya kita bisa toleransi loss itu cuma $10, dan ketika kita sudah mengalami loss itu $50, kecenderungan kita tidak berani mengambil keputusan apa-apa. Kita akan cenderung menunggu harga kembali. Ini perilaku yang sering, yang sama, termasuk kadang saya juga masih seperti itu. Meskipun setelah kejadian gitu, terus iya toh, kenapa aku harus menyelingkuhi pikiranku sendiri? Kenapa aku harus menyelingkuhi hitunganku sendiri? Nah, seperti itu. Karena kita tahu ya, menyesal itu berada di belakang. Nah, penting ya, jadi nggak perlu buru-buru masuk market. Kita hitung dulu, ya. Kita hitung dulu resikonya setelah kita temukan bahwa lot yang ideal kita transaksikan itu sudah ketemu, ya kan? Misalnya, oh saya bisa apa namanya ambil sampai 0,05 katakan. Oh, strateginya berarti saya nggak mau masukin semua di 0,05. Saya average di setiap penurunan 3 poin katakan 3 poin gold, nanti saya masuk lagi 0,01, masuk lagi 0,01. Nah, itu enggak apa-apa. Tapi itu dihitung sebelum transaksi. Dihitung dulu sebelumnya, jangan ketika kita sudah bertransaksi, karena ketika market berjalan, kemudian apalagi ketika kita menemui volatilitas harga yang tiba-tiba misalnya bergerak tiba-tiba turun 10 poin atau turun 20 poin ya, kayak kemarin waktu gold koreksi, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Serius, percaya sama saya. Kita pasti hanya bisa melihat, dan kalau kita nggak punya perasaan yang apa ya, orang bilang itu takjil gitu ya, ya kita cuma ngeliatin. Dan kita hanya bisa berdoa, ya Tuhan, semoga harganya kembali naik. Ya Tuhan, sampai ada yang pakai surat apalah, pakai kitab apalah gitu. Semoga harganya balik lagi. Nah, itu menurut saya keliru ya. Nah, itu caranya menghitung money management. Ya, nggak usah terburu-buru masuk market. Ya, kita hitung dulu. eh, kita bisa bertransaksi sampai berapa sih kapasitas transaksinya kita. Terus kita bisa terima apa namanya risk dan rewardnya berapa toh. Kita mapping ya. Setelah itu mapping harga. Kemudian, oh saya ketemu momentum. Kalau saya buy ini resikonya cuma 3 poin, tapi saya punya apa namanya potensi keuntungan 10 poin. Jadi kurang lebih 1:3. Ya sudah ambil. Kalau misalnya tidak ada eh, apa namanya sinyal di situ, ya nggak usah masuk market. Seperti itu. Lebih aman tidak masuk market. Gitu. Mungkin itu ya hitungan dari saya. Hmm, oke. Saya stop share dulu.
Oke. Nah, ini kalau kita ngomong soal money management ini memang akan panjang ya. Jadi sebenarnya ngitungnya simple. Kalau sebenarnya kita dulu pernah belajar di SMP SMA ya kan cuma ngitung prosentase, cuma ngitung oh berarti nanti dikurangi sekian itu kan sebenarnya gampang. Cuman memang ketika itu berkenaan dengan market, memang kenapa itu jadi sulit itu karena sebenarnya psikologinya kita udah kena. Itu aja. Makanya lebih baik money management itu dihitung di awal ya. Kalau sudah ada posisi terus kita baru ngitung money management itu terkadang kita udah nggak bisa melakukan apa-apa karena sebenarnya kita udah kena mental di market. Gitu. Oke, next. Nah, materinya dari saya sudah. Oke, saya buka sesi untuk tanya jawab dulu ya, sesi tanya jawab dulu. Siapa yang ingin bertanya mungkin silakan ketik di kolom komentar atau kita langsung ngobrol begini aja supaya lebih enak ya. Supaya saya nggak ngomong sendirian ini, sahabat Gadis Forex. Temani saya malam ini atau sudah ada pertanyaan di selain saya dibenarkan dikoreksi oleh Kak Daniel ya. Oh, masih belum ada pertanyaan. Mau bertanya? Oh, boleh. Silakan on kamera. Diperkenalkan, Kak. Saya boleh sambil minum segelas teh hangat ya. Oke? Apakah benar salah salah satu alasan market bergerak itu hanya ngejar liquidity? Mengejar liquidity. Mohon maaf, perkenalan dulu boleh ya? Oh, perkenalan. Nama saya Nurjaman Padilah, asal dari Bandung. Oke. Selamat Apakah malam, Kak James. ya? Selamat malam. Oke. Apakah benar, apa tadi? Harga itu cuman mengejar liquidity? Iya, Ini pertanyaannya adalah mitos atau fakta gitu ya? mm, Kalau saya bilang itu mitos. Itu sebenarnya kalau saya ya, menurut saya ya itu hanya pembenaran dari pemikiran kita aja. Sebenarnya seperti itu karena gini, harga itu bergerak dari semua transaksi buy dan sell semua para trader di dunia ini ya, di semua pelaku trading. Jadi kalau misalnya apa namanya banyak harga, memang banyak ini perilaku dari trader ya. Banyak orang yang misalnya pasang buy limit di sekitar 2650 katakan di gold. Ya otomatis nanti angka itu juga akan yang sering dikejar gitu aja. Jadi bagaimana kita bisa menuduh, maaf ya, menuduh bahwa harga itu cuman mengambil likuiditas ya itu istilah ya. Tapi kalau kalau saya sih lebih cenderung ke itu sebenarnya pelaku trader aja. Kita tuh nggak pernah tahu loh. Saya nggak pernah tahu Kak James itu apa namanya. Kalau Kak James nggak ngasih tahu portofolionya ke saya ya, saya nggak pernah tahu Kak James ambil posisi di mana, take profit di mana, stop lossnya di mana. Saya nggak tahu juga Mr. X yang berada di Amerika sana atau Inggris sana yang sedang bertransaksi katakan satu posisinya 100 lot gitu ya dia posisinya di mana itu nggak tahu. Tapi toh harganya dari dari semua broker ya tadi yang saya bilang dari broker-broker dan platform seperti TradingView, seperti misalnya investing.com itu bergeraknya sama. Jadi kayaknya kalau saya sih saya nggak sepakat ya dengan itu ya. Ya itu hanya pemikiran kita aja sebenarnya. Memang kecenderungan seorang trader kalau misalnya ada yang begini, saya nggak mau pasang stop loss karena cuma dikejar. Itu sebenarnya pemikiran kita. Siapa sih yang mau ngejar transaksinya kita gitu loh sebenarnya. Ya kan? Apalagi kalau sorry ya, misalnya kita bertransaksi cuma 0,01. Ngapain mereka capek-capek ngejar transaksinya kita gitu loh. Toh kecil banget kalau misalnya kita cuma loss 5 dolar katakan yo, apa untungnya buat mereka juga. Nah, seperti itu. Jadi kalau menurut saya itu istilah
boleh ya. Tapi kalau saya melihat itu hanya pemikiran kita aja. Jadi eh, kalau misalnya kita mau benar-benar bertransaksi dengan strategi yang benar ya, bisa kok sebenarnya make money di apa namanya bisnis ini seperti itu. Terkadang itu yang sering berpikiran seperti itu adalah seorang scalper ya. Karena scalper itu kan pendek-pendek, pakai time frame kecil pula, pakai M1 lagi. Bayangkan M1 itu memang bergeraknya ya begitu. Jadi apalagi kalau kita ambil posisi terus ngeliatin chartnya ya, itu kan seolah-olah kayak, aduh, misalnya kita buy di sini, kemudian harganya turun, kita udah pasang stop loss di sini M1 ya ini ya. Kita ngeliatinnya tuh kayak, aduh, meh kena, hampir kena, kita turunin. Itu sebenarnya cuma pikiran kita. Ya kalau kita sudah punya planning itu, ya sudah, kena stop loss ya sudah kena stop loss. Berarti trading kita hari ini loss. Itu aja yang harus diterima. Jangan cari pembenaran, wah jangan-jangan ini apa itu stop lossku ini cuma dikejar. Menurut saya itu pemikiran yang keliru. Kalau kita menjadi seorang trader, jangan dia punya pikiran begitu karena kita akan selalu curiga ke market. Kita nggak akan pernah bisa gini. Dalam sebuah permainan, kalau kita pemikirannya hanya cheating atau kita melihat kayaknya dia curang, jadi kita akan selalu kalah. Seperti itu. Jadi kita ya harus berbesar hati. Nah, namanya permainan pasti ada menang, ada kalah gitu. Bagaimana caranya kita menang? Kita harus punya strategi. Cukup itu. Jangan percaya dicurangi atau apapun. Seperti itu Kak James. Oke, terima kasih Kakak. Sama-sama. Ada pertanyaan lain? Dari kolom komentar Bu Sandy. Oke. Kak Yesi Siotang ya. Bagaimana caranya mengaitkan analisa fundamental dan teknikal, apalagi saat news NFP atau PPI. Nah ini yang suka live trading saat berita-berita yang high impact ya. Gini kayak sih, sebenarnya kalau saya ya lebih baik menghindari saat berita-berita NFP atau PPI atau suku bunga ya. Lebih baik menghindari. Kalau kita sudah terlanjur ada posisi, lebih baik pasang stop loss atau kalau misalnya ini pasang antisipasi. Kalau ada yang biasa main locking ya atau hedging, hedge dulu nanti kita selesaikan saat market sudah normal ya. Karena menurut saya saat news fundamental seperti ini itu di situ tuh banyak sekali apa namanya spekulator ya, orang yang spekulasi di situ dan yang spekulasi mungkin nggak kecil ya, ada mungkin orang dengan modal besar sehingga itu menggerakkan harga. Misalnya gini, misalnya sebuah instansi dia tahu nih, oh nanti ketika muncul non farm payroll katakan ya, dia sebenarnya kalau kita ngomongin instansi ya atau bank-bank besar dunia itu kan biasanya mereka dapat tuh bocorannya tuh. Jadi mereka tuh sebenarnya udah tahu hasil datanya seperti apa. Sehingga mereka sudah misalnya oh ini nanti good for US. Jadi aku sudah ada posisi buy gold yang tadi pagi misalnya. Nanti begitu rilis data 1 menit aku jual. Sehingga harganya turun karena apa namanya jumlahnya kan besar tuh yang dijual. Nah, seperti itu. Kalau kita masih tetap mau bertransaksi di saat market ini, ya nggak apa-apa. Tapi itu tadi, menurut saya sangat berisiko. Untuk kita yang kita kan yang mengenali diri kita ya. Kalau kita tipe yang masih nggak tahan atau gampang kena mental saat harga seperti itu, atau kita adalah seorang trader yang nggak berani pasang posisi antisipasi, stop loss dan lain sebagainya, jangan bertransaksi di situ. Kalau soal korelasinya antara fundamental dan teknikal, pastinya seperti yang saya sampaikan tadi, tinggal misalnya
Oh, good for US. Berarti kan nanti goldnya turun nih. Nah, turunnya tinggal kita hitung aja dengan indikator ya, dengan bantuan indikator atau kalau nggak mau pakai indikator, kalau pakai cat gundulan katakan misalnya, sebentar. Kak Alex, saya mau share screen lagi boleh? Silakan. Oh ya. Kalau misalnya, nah, kalau misalnya cat tanpa bantuan indikator apapun ya, ya tinggal kita kan melihat aja toh. Misalnya nih, ya sekarang ya, saya abaikan misalnya sebentar pivotnya, saya abaikan. Oke. Nah, kalau kalau begini, paling kan kita melihat kalau tanpa bantuan apapun, kita kan pasti melihatnya cuma kumpulan candle ya. Ingat, kalau kita nggak pakai bantuan apapun, itu jangan menganalisis teknikal sebuah grafik hanya dari candle per candle. Lebih baik itu kita lihat dari kumpulan candle ya. Kita lihat kumpulan candle itu kan mereka membentuk kelompok sebenarnya ya. Oh, kalau gold nih, ini sekarang dia berada di, ini kan harga sekarang ya, berarti berada di resisten. Kenapa bisa dikatakan resisten? Ini nih banyak kumpulan candle. Di sini banyak yang berhenti, kemudian di sini juga berhenti. Jadi ini menjadi resisten yang kuat. Kalau misalnya berita goldnya apa itu US-nya tadi non-farm payroll-nya bagus ya, artinya kan bagus buat dolar. Berarti kan kita memprediksinya adalah turun untuk gold ya. Ya sudah, berarti kita mungkin pasang sell stop di candle yang ini, kita turun. Ngitungnya seberapa? Misalnya kita dapat harga sell di sini. Paling take profit paling dekat ya di area sini. Ini ada candle yang berhenti sebelumnya di sini ya, historinya. Itu aja sih. Jadi cara mengaitkan beritanya seperti itu, Kak. Sorry. Cara mengaitkan berita fundamental dan teknikalnya seperti itu. Tapi kalau saya boleh saran ya, kalau kita memang nggak kuat mental di berita-berita high impact, lebih baik tidak masuk market. Nanti tunggulah sekitar 1 jam mulai bisa di prediksi. Tapi ketika data itu memang menurut saya di situ tuh spekulasi banget. Ya, kalau kita sudah mau spekulasi berarti kita sudah harus bisa terima resikonya. Itu Kak Yesi, ada lagi Ada pertanyaan? lagi Bu di kolom komentar. Ada lagi ya? Atau mungkin yang mau bertanya langsung lewat Ah, boleh. boleh. Yang on cam kayak Kak James tadi. Sebelum saya jawab, by the way, Kak James, saya pengen sekali ke Bandung ya. Pengen sekali ketemu Kak, siapa tadi? Papi Celebes. Menurut saya cukup fenomenal dia ya, cukup berani. Tapi dia memang agak menyesatkan sih untuk orang-orang yang tidak mau belajar lebih giat ya soal strategi full marginnya dia, itu menyesatkan sekali. Tapi saya cukup tertarik. Jangan-jangan Kak James ini juga ikut nih? Enggak lah, Oh sesat enggak dia. ya? Jadi dia teknik marketing biar komisi IB-nya banyak. Oh gitu. Oh iya benar-benar benar. Tapi sebenarnya strategi itu bisa dilakukan Kak James. Tapi memang harus belajar benar-benar ya. Itu money manajemennya harus belajar benar, harus bisa ngitung dan psikologinya kita juga harus belajar benar. Harus dalam situasi psikologi yang sehat. Kalau nggak sehat, wah bahaya itu ya. Tuh. Saya jawab pertanyaan selanjutnya ya dari Kak Zuli. Bu Zandi, kapan waktu yang tepat untuk ambil posisi? Nah, ketika ada momentum, ya, ketika kapan momentum itu? Momentum itu adalah ketika kita sudah menemukan strategi tradingnya kita, ya. Misalnya Kak Zuli pakai, oh saya biasanya masuk itu berdasarkan pattern misalnya, chart ya, pattern chart. Misalnya kalau ada double top, atau pola M ya kan, atau double bottom pola W gitu. Ya sudah, kalau ketemu misalnya kita ngomong oh saya tradingnya kalau ada double bottom.
Ya sudah, kalau ketemu pola W, hampir W ya, dia sudah kaki satu, kemudian kaki satunya, di sini momentum masuk. Baik, itu. Jadi kita harus menemukan dulu alasan kita masuk itu berdasarkan apa. Oh, saya masuk kalau ada candle harami, katakan. Ya sudah, kalau cuma nemu candle harami baru masuk. Jadi jangan eh, kita sudah menentukan kalau ada candle harami, aku baru masuk sell, tapi masih candle utuh, kita masuk. Nah, itu yang keliru. Jadi kita tentukan dulu syarat-syarat kita masuk itu berdasarkan apa ya? Berdasarkan candlestick kah, berdasarkan chart pattern kah, atau berdasarkan pola indikator kah, misalnya bantuan RSI. Kalau sudah berada di 80 saya sell, kalau berada di 30 saya buy. Ya sudah, kalau ketemu RSI-nya berada di 30 baru buy. Jangan RSI-nya masih di tengah-tengah, hanya karena dia sudah koreksi panjang kita gopoh buy. Ya menurut saya itu keliru. Ya, jadi dan yang bisa menentukan alasan-alasan kenapa kita harus masuk dan menemukan momentum itu kita, strateginya kita seperti apa. Itu Kak Zuli. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Kak Budi ya. Halo Mbak Cindy, halo. Ini kayaknya dari Makassar ya. Selamat malam Makassar, teman-teman Makassar. Mohon izin nanya, cara analisa chart yang benar tuh kayak gimana? Waduh, cara analisa chart yang benar tuh kayak bagaimana? Gini, untuk menganalisa sebuah market tadi saya sudah sampaikan ya. Kita mau pakai cara apa? Bantuan indikator. Jadi kalau misalnya bantuan indikator, Kak Budi tentukan dulu indikatornya apa. Misalnya tadi yang saya bilang RSI ya. Dipelajari dulu RSI itu seperti apa. Terus momentum yang bisa dihasilkan dari RSI itu apa? Oh, momentumnya RSI itu kalau dia berada di garis 80 artinya itu overbought. Orang cenderung akan sell katakan. Atau kalau misalnya RSI-nya berada di 30 itu berarti orang sudah oversold, orang sudah jenuh untuk jual. Saya sudah waktunya buy. Ya, begitu cara menganalisanya. Atau misalnya Kak Budi seperti tadi yang saya bilang, saya nggak pakai indikator apapun, saya cuma melihat grafik chartnya tok gundulan gitu ya, tanpa bantuan apapun. Kalau mau lihat chart saja, berarti menurut saya itu harus dikecilin kayak saya tadi. Harus digambar dulu supportnya di mana, garis-garis harga yang sering berhenti di situ digarisi. Nah, di situ nanti untuk keputusan mengambil posisi. Atau yang paling enak lagi belajar chart pattern. Menurut saya chart pattern itu akurasinya, nanti saya share screen lagi ya. Chart pattern itu akurasinya menurut saya di atas 50%. Kita ngomong Bitcoin ya. Sebenarnya mau Bitcoin, mau oil, mau apapun, kalau misalnya apa namanya kita ngomong membaca teknikal, ini sama. Kalau ketemu apa namanya pattern apapun, itu hitungnya sama. Nggak ada yang berbeda. Jadi kalau sahabat gadis forex bilang, saya tuh nggak pernah trading di Bitcoin, saya tuh bingung. Ya itu bingung soal fundamentalnya iya, tapi secara kita melihat pola itu sama. Contoh begini, tadi mengambil posisi bentuknya kita pakai chart pattern ya. Katakan ini di Bitcoin. Oh ini ada pola. Kemarin saya sudah sampaikan ya. Ada pola cup and handle. Ini kan cup and handle ya. Di sini, nah ini adalah garis neckline-nya di sini. Garis neckline. Begitu dia break, ya ini Bitcoin ya sudah buy, jangan nge-sell meskipun dia harganya udah tinggi banget. Kenapa? Ini loh ada pola cup and handle. Kita belajar kalau ada pola cup and handle artinya market itu akan naik setinggi eh, pergerakan harga cup-nya ini. Di mana hitungnya? Dari sini. Jadi setinggi ini kita hitung
dari sini ke atas. Sesimpel itu sebenarnya. Jadi tinggal kita jangan campur-campur ya. Kalau kita pakai cat pattern ya pakai cat pattern, kalau pakai indikator ya pakai indikator itu. Sinyal-sinyal apa yang bisa diberikan oleh indikator itu. Setiap indikator itu akan berbeda membaca sinyalnya. Jadi jangan kita pakai RSI tapi kita bacanya seperti kita membaca moving average. Nah itu beda lagi. Kalau memang kita pakai RSI ya stay di RSI. Kalau kita pakai moving average ya stay di moving average. Itu sih Kak Budi. Ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah cukup. Ada pertanyaan lanjutan dari Masih ada lagi ya? Kak Budi. Oke, sebentar. Sebentar ya. Saya tadi, mohon maaf, saya tadi ambil posisi Bitcoin dan kebetulan Bitcoinnya pas saya buka kok naik, jadi saya harus take profit dulu, mengamankan posisi. Kak Budi lagi ya. Baik Mbak, berbicara chart pattern, bagaimana cara kita melihat polanya sudah valid? Di time frame berapa kita bisa melihat polanya valid? Eh, Kalau kita menemukannya misalnya di time frame H1, ya kita lihatnya di H1, Kak. Kalau misalnya tadi ya di Bitcoin, saya melihatnya memang di time frame weekly dan monthly. Jadi ya kita ngitungnya dari weekly itu tadi. Seperti itu. Kalau misalnya di time frame kecil kita menemukan pola, sebentar, kayaknya saya perlu share screen lagi. Eh, kita coba gold ya. Kayaknya di sini banyak yang suka gold. Oke, di H1 coba kita nemu pola enggak? Oh, gold juga naik. Hmm, sebenarnya kita bisa nemu pola nggak persisi sih. Oh, ini ada pola falling wedge atau rally, base rally. Kecil ya, di time frame H1. Ini ya Kak, ini kan naik, kemudian dia bikin base ya, kemudian dia naik lagi. Rally, ini base, ini rally. Jadi ketika dia bentuk base lagi dan dia ketika break dari base-nya kan ini toh tertingginya. Ya sudah dia akan rally naik lagi. Ketika break itu berarti break atas ya. Tapi kalau misalnya dia break ke base yang bawah, artinya dia akan balik ke bawah. Tapi kan ini rally, ini base, kemudian dia rally ya. Kemudian kan dia bikin base. Nah, setelah bikin base, dia tidak pernah ngebreak yang bawah, tapi dia ngebreak pattern atasnya. Artinya dia akan rally lagi. Kemudian ini base lagi, dia rally lagi. Seperti itu. Nah, tinggal ini kan sudah, ini nanti apakah dia rally dulu, kemudian kemungkinan dia naik lagi, Kak Budi. Tapi kalau gold ini menurut saya sudah hampir dekat ke resisten ya. Resistennya di sini, di sekitar area 43 sampai dengan 50-an ya. Selain di sini ada apa namanya yang kemarin jadi support sekarang jadi resisten. Di sini juga ada apa dia penurunan ya di sini. Kemudian nanti kalau ini ke break sih area 50 ini ke break ya dia akan ke sini. Itu sih Kak Budi. Jadi kalau di gold ini ada pola. Jadi pola itu ya tinggal kita belajar dulu polanya apa tuh. Pola itu banyak, ada double bottom, double top, ada head and shoulder, inverted head and shoulder, ada cup and handle sama inverted cup and handle kebalikannya ya. Kemudian ada ini tadi rally base rally, ada drop base drop, banyak Kak. Kalau kita kupas di sini kita nggak akan selesai 2 jam kayaknya. Mungkin next kesempatan kita akan bahas chart pattern ya. Mungkin saya carikan beberapa chart pattern yang ya lumayan
lumayan probabilitasnya cukup tinggi ya, seperti itu. Kak Siva, kita nggak batasi pertanyaan Kak, sampai malam untuk sahabat gadis Forex masih mau mendengarkan saya atau bagaimana ini? Pertanyaannya cukup banyak ya. Oke, terima kasih kembali Kak Budi, semoga jawabannya mengena ya. Kak Tika ya, saya jawab Kak Tika, mau tanya Bu, untuk malam ini ada news kira-kira arah gold mau kemana ya? Terus terang saya belum ngecek ada news apa. Kak Siva mungkin bisa dibantu cek newsnya apa? Saya tak coba jawab yang bawah dulu. Kak Ken Swastitika. Kak, tentang money management tadi, jika kita punya dana 100 US, sarannya dong kita pakai lot berapa, rasio risk reward-nya berapa, dan berapa poin harga yang bisa kita ambil, supaya dana aman dengan profit optimal. Terus terang kalau 100 US dollar memang ya di 0,01 cuman satu posisi. Kak, jangan sampai ambil lebih dari dua kalau Kak Ken tidak bisa terima resikonya ya. Seperti itu. Menurut saya 0,01 satu posisi amannya memang ya 1:2 lah ya, jangan 1:1. Minimal di 1:2. Jadi kalau misalnya eh, Kak Kak Ken itu bisa terima resikonya di $3, katakan berarti kan 3 poin tuh. Artinya profitnya minimal ya di 6 poin. Seperti itu. Jadi dapatnya $6. Memang kecil dapatnya ya karena modalnya kecil. Jangan berharap modal banyak dengan 0,01 ya. Nah, kadang yang salah adalah seorang trader itu adalah di ekspektasi. Ya, kita itu memang saya tuh tujuannya udah bener. Saya pengen belajar trading. Saya pengen kaya dari trading. Saya pengen trading for living. Pokoknya nanti itu trading itu bisa memenuhi semua kebutuhan kehidupan saya. Kebutuhan kehidupan itu 1 bulan katakan ternyata saya karena saya masih single katakan ya itu 2,5 juta katakan. Nah tapi kita bertransaksi dengan $100 dengan modal katakan 1,5 juta kan nggak make sense. Bagaimana kita bertransaksi dengan uang 1,5 juta tapi kita berharap punya penghasilan 2,5. Ini nggak masuk akal. Nah, ini yang kadang sehingga orang terus memaksakan diri, piye cara nih, bagaimana caranya $100 ini jadi $200 dalam 1 bulan. Ya, bisa sih, cuman kita nggak bisa berharap selalu bisa, karena ini sama kayak kita itu berharap setiap hari kita dapat hujan gitu kan. Hujan setiap hari kan ya nggak mungkin ada di mana masa kadang kita kemarau, kadang di mana kita hanya kena mendung, kena gerimis tok. Nah, seperti itu. Jadi ingat ya, harus disesuaikan modalnya kita, kebutuhannya kita, sama ekspektasinya kita. Karena ini yang menurut saya itu menjadi malapetaka bagi seorang trader adalah ekspektasinya kita dengan modal yang kita keluarkan. Sehingga harapan kita adalah dengan $100 saya bisa bertransaksi 0,1. Nah, ini bahaya banget ya. Kita cuma punya ketahanan posisi cuma di 10 poin. Sedangkan gold sudah gini, sudah masuk $100, ambil posisinya 0,1, tradingnya saat NFT mateng kan. Ya sudah, selesailah kita. Seperti itu Kak Ken. Jadi ini ya dibenerin dulu apa namanya ekspektasinya kita relate nggak ya sama kayak kita aku punya uang 1 juta, aku pengen pergi ke Singapura, ya kita nggak akan pernah sampai. Mau naik apa? Nggak bisa. Kita mau berenang dari Batam ke Singapura berenang kan nggak mungkin. Kita kena MC di tengah jalan baru sekian meter kita udah dimakan hiu gitu kan. Nah seperti itu. Jadi ayo dikelola ya ekspektasinya kita sama kira-kira kemampuan modalnya kita seberapa itu juga penting. Beritanya ada building permit sama inventory oil ya. Wah ini saya harus melihat
Dita ini. Eh, saya sih melihatnya kalau kita ngomong gold ya, untuk sebenarnya tadi pagi sudah saya sampaikan di analisa gadis forex, saya melihat resistennya ada di sekitar 26.30 dan kayaknya sudah tercapai ya. Nah, selanjutnya adalah di 26.50 tadi sudah saya sampaikan. Jadi kalau misalnya gold ini nanti masih break naik, ya kemungkinan resistennya akan tertahan di area sekitar 50-an. Itu sih. Kemudian kalau crude oil, hmm, maaf Kak Tika ya tadi ya. Kak Tika mungkin saya tidak bisa membuka apa namanya news sama kita ke ini ya karena waktu kita sudah lebih dari 22 menit karena kita sebenarnya maunya 1 jam aja ya. Jadi intinya kalau oil menurut saya tetap seperti yang saya sampaikan di video saya, di channel saya. Harga di bawah 70 itu adalah harga yang pantas untuk kita beli oil. Ya, tinggal kita menyesuaikan modalnya kita berapa. Seperti itu. Kalau gold masih karena kemarin dia kayaknya mulai rebound, menurut saya pasti ini ada dorongan untuk lebih ke naik sih, seperti itu. Kemudian Kak Budi lagi. Oh ya Mbak Sandi, sekedar info, saya juga sering sharing juga sama Bu Ata. Oh baik, boleh titip salam ke Bu Ata Valburi Makassar ya, Kak Budi. Terima kasih. Oke, kayaknya pertanyaannya sudah saya jawab semua di sini ya. Kalau masih ada pertanyaan, mungkin kita bisa ke apa namanya ke diskusi kita di grupnya kita ya besok. Silakan tanya di situ, kita akan sharing. Aktif di grup enggak apa-apa sih, supaya nggak kita aja yang nggak admin aja yang aktif ya. Kalau memang dari teman-teman mau bertanya di situ, kita akan upayakan untuk jawab. Kalaupun misalnya tanya sesuatu yang lebih panjang, biasanya saya jawabnya lewat video, nanti bisa dilihat di YouTube-nya kita. Seperti itu, Kak Siva. Oke, terima kasih banyak Bu Sandi atas pemaparannya. Nah, mungkin sebelum kita tutup, nih aku mau memberikan informasi mengenai ketentuan dan teknis untuk pelaksanaan kompetisi trading besok ya, Bu. Ya. Mungkin dari Kak Alex boleh bantu di share screen dulu. Nah, rekan-rekan dan sahabat gadis Forex, di sini kita tadi sudah diberitahu oleh Bu Sandi bahwa kita bekerja sama dan bermitra oleh PT Valburi Asia Future. Nah, jadi untuk kompetisi trading besok itu harus menggunakan Valburi Apps. Nah, downloadnya bisa di-scan melalui barcode di sini. Atau kalau yang kesulitan bisa langsung klik di grup ya. Ini aku kirimin linknya sebentar. Bagi yang udah punya akun Valburi itu boleh dicek saldonya ada berapa karena kita besok akan mulai kompetisi trading dengan saldo minimal 10.000 USD. Nah, itu yang kesulitan boleh dicek di apa di grup ya. Gimana Bu Sandi? Ya, kita kan pakai kontesnya nanti pakai demo account ya. Jadi pakai demo account. Jadi yang sudah punya Valburi Apps nanti tinggal login aja ke Valburi Apps-nya ya, pakai demo account 10.000. Kalau misalnya sudah ada yang pernah ditransaksikan dan misalnya sisa katakan hari ini sisa 7.000, katakan nggak apa-apa di top up aja karena itu kan bisa di top up, tapi nanti hitungan kita tetap start yang 10.000. Jadi nanti kita akan kurangi 7.000 seperti itu ya Kak Siva ya. Ya, kalau bisa tetap di 10.000 juga sih. Nanti aku bantu buat teknis gimana bisa ngeriset di 10.000 USD itu Oke. modelnya. Ya, jadi mungkin nanti karena ini sudah malam ya, kita lanjut mungkin besok pagi ya Kak Siva. Kalau memang ada yang berkendala tidak bisa atau
apapun bisa chat di grup. Nanti kita akan apa namanya guidance ya Kak. Betul. Seperti itu. Apakah untuk bebas? Ada yang mau bertanya? Bagaimana Kak? Apakah lotnya bebas? Jadi ini harus tanpa loss gitu atau gimana yang juaranya? Oke, mungkin kalau buat teknisnya sendiri Kak, kita baru bisa ngasih tahu di hari kedua. Karena nanti buat kompetisi tradingnya itu mulainya setelah webinar atau workshop ini selesai. Start di jam 9 malam. Gitu. Jadi buat teknis lebih lanjutnya terkait jumlah lot dan ketentuan lainnya itu akan dikasih tahu besok setelah workshopnya berakhir, setelah pemaparan materi seperti itu. Oke, Kakak, terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi buat saat ini boleh disiapin dulu aja akun Valburinya, bisa di-download melalui barcode ini ataupun link yang aku kirimin di grup dan juga di kolom chat gitu. Udah kok. Oke, Kak Budi, thank you. Nanti sebelum masuk itu aku akan ngelis dan mendaftarkan akun demo dari rekan-rekan semua yang berhak yang akan didaftarkan untuk kompetisi trading, karena nanti kalau misalnya ada akun yang itu udah MC itu udah artinya udah nggak bisa di-reset dari awal ya. Nomor akunnya nanti akan aku daftarkan terlebih dahulu sebelum mulai kompetisi tradingnya seperti itu. Sandy ada tambahan? Ya, kayaknya cukup ya. Jadi nanti ketentuannya adalah besok kita akan ngelis ID akun demonya peserta di sini yang akan didaftarkan ke kontes trading. Jadi ketika penilaian kita juga akan tetap menggunakan apa namanya akun ID yang sama. Jadi udah nggak bisa ngeriset lagi, nggak bisa curang ya. Nah, seperti itu. Itu aja sih. Besok kita koordinasi kembali ya. Besok pagi sekaligus kita atau sahabat-sahabat Gadis Forex yang ikut kontes ini untuk kita list akun ID-nya. Oke, mungkin seperti itu dulu ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, kita lanjut di WhatsApp aja ataupun di grup ya, Bu. Ya. Oke, kalau seperti itu karena ini juga sudah malam, jadi aku tutup aja buat workshop kita hari ini. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dan sahabat Gadis Forex yang sudah mengikuti acara workshop ini hingga akhir. Dari aku dan Bu Sandy pamit undur diri dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam kata-kata maupun perbuatan. Oke, kami pamit undur diri. Kita nggak foto dulu Kak Siva? Mau foto dulu boleh? Boleh. Boleh, Kita boleh. on cam semua, kemudian kita foto ya. Oke, kita foto dulu aja. Sebelum ditutup, boleh on cam dulu. Nih, nanti di foto sama admin, Bang Alex. Oke, udah siap semuanya? Lecek. It's okay, nggak apa-apa. Oke, Ayo Kakak, tunjukkan senyum yang paling manis supaya kita selalu dapat profit yang manis. Oke, semuanya boleh on cam dulu, nanti kita foto bareng-bareng. Oke. Siap? Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup sekian untuk foto barengnya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Kita cukupi untuk pertemuan kita malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di hari esok di jam 19.00 WIB sama seperti tadi ya. Goodbye. Sampai bertemu besok, guys. Sampai ketemu besok.